Halo semuanya, kali ini aku mau kasih tips juga resep sosis Solo yang enak banget dan juga simple. Dan ini bisa untuk ide jualan juga loh, ditonton sampai habis ya. Yuk di subscribe, like, comment, and share ya. Nah sekarang aku mau siapkan untuk bumbu halusnya dulu ya, yang di blender jadi bawang putih dengan bawang merah. Nah kalau sudah, dipotong-potong untuk daun bawangnya kecil-kecil untuk nanti dicampurkan dengan isian dari sosis solonya. Nah kalau daun bawangnya sudah dipotong kecil-kecil, sekarang aku mau siapin untuk ayam rebus. Jadi ini ayamnya memang sudah aku rebus. Untuk ayam rebusnya ini nanti juga aku blender atau aku haluskan, sama seperti tadi bumbu halusnya ya. Nah, untuk ayamnya ini dihaluskannya tidak perlu sampai halus banget sekali. Jadi masih tetap ada tekstur ayamnya, masih ada serat-seratnya seperti itu. Nah kalau sudah, sekarang bumbu halusnya yang tadi, bawang putih dan bawang merah, aku mau tumis dengan ditambahkan daun jeruk dan juga daun salam. Kalau bumbu halusnya sudah harum, sekarang aku mau tambahkan proteina. Jadi sebelumnya proteina ini sudah aku rendam di air hangat selama 15 menit. Habis itu diperas dan juga dicuci bersih lagi, baru siap untuk dipakai. Selain proteina, untuk campuran isiannya, aku juga mau tambahkan tahu yang aku sudah hancurkan juga tahunya. Nah kalau memang sudah, sekarang aku masukkan untuk ayamnya yang tadi sudah dihaluskan ya. Untuk bumbu isian, itu aku hanya tambahkan garam, lada, penyedap jamur, lalu pala bubuk, kecap, dan juga ketumbar. Hanya itu aja, gampang banget kan semua bahannya? Tadi aku sudah info kalau campuran untuk isiannya sosis Solo aku pakai proteina. Jadi proteina ini terbuat dari protein nabati kacang kedelai. Lalu dia bisa sebagai pengganti ayam atau daging karena teksturnya itu hampir sama seperti cincang. Jadi ayam cincang, daging cincang. Dan yang pasti ini cocok untuk makanan diet karena memang lemaknya juga rendah dan sudah ada BPOM juga sertifikat halalnya. Jadi memang aman untuk kita konsumsi sehari-hari ya. Kalau memang bumbunya sudah tercampur, sekarang terakhir aku mau kasih untuk daun bawang dan juga aku siapkan untuk santan. Jadi santan cair aku campur dengan air sekitar 3 sendok makan untuk santan kentalnya. Lalu aku kasih dan aku campurkan ke dalam isiannya. Habis itu dicampur, diaduk dan kita tunggu sampai dengan air dengan santannya juga meresap. Habis itu bisa dimatikan dan kita sisihkan dulu untuk isiannya. Teman-teman bisa lihat kan ya waktu ini isiannya sudah meresap. Jadi memang untuk warnanya pun dia sudah lebih kecoklatan dan airnya pun sudah meresap. Nah ini disisihkan dulu ya. Nah sekarang aku mau siapkan untuk bahan kulitnya, yaitu tepung terigu sebanyak 10 sendok makan. Nah tepung terigunya ini aku mau campur dengan air putih sebanyak 500 ml. Habis itu dicampur rata ya. Nah kalau sudah mencampur untuk air dan juga tepung terigunya, aku mau tambahkan 1 butir telur dan juga 1 sendok makan penuh munjung itu mentega cair. Nah juga supaya agak sedikit ada rasanya dari kulitnya nanti, aku mau tambahkan untuk penyedap jamur itu setengah sendok teh saja. Nah kalau dirasa tepungnya itu masih kental, teman-teman bisa tambahkan air sedikit demi sedikit lagi sampai dengan adonan tepungnya itu tadi tidak terlalu kental ya. Nah wajan yang tadi habis dipakai untuk cairkan mentega itu jangan dicuci ya teman-teman, tapi dielap saja sampai dengan menteganya itu agak hilang dengan cara ditepuk-tepuk pakai tisu.
Untuk bikin kulit sosis solonya ini, kita harus pakai wajan yang betul-betul panas ya. Jadi wajan teflonnya harus dipastikan betul-betul panas, baru nanti adonannya itu bisa kita tuang ke dalam teflon. Nah, dimasak sampai dengan pinggiran dari kulitnya itu mengering. Kalau sudah kering, kita bisa angkat dan kita bisa ganti dengan yang lainnya. Teman-teman bisa lihat untuk caranya supaya adonannya itu bisa lebar dengan cara teflonnya itu kita puter-puter ya. Teman-teman bisa lihat di video untuk caranya. Nah, untuk menghemat waktu, jadi saat kita masih bikin kulitnya, kita bisa mulai untuk gulung sosis solonya ya. Nah, untuk lemnya, aku udah siapkan untuk tepung terigu sebanyak 1,5 sendok makan, lalu dicampur dengan air putih sedikit saja. Itu supaya teksturnya seperti lem, dan itu memang untuk lemnya ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini aku masih bikin kulitnya, tapi di sini juga aku mau mulai untuk gulung supaya memang kita bisa hemat waktu karena kan ini untuk dijual ya. Nah, untuk isiannya di sini aku pakai untuk 1 sendok makan supaya nanti bentuk dari sosis solonya itu memang agak besar. Tapi kalau teman-teman mau kurangi untuk isiannya, silahkan saja. Mungkin pakai 1 sendok teh saja atau silahkan. Itu nanti bisa disesuaikan ya. Nah, isiannya terus bisa kita gulung dan juga sambil untuk dibuat tadi kulitnya. Oh iya, untuk menggulungnya teman-teman yang bagian atas itu adalah kulit yang kasar ya. Jadi ada kulit yang kasar, ada kulit yang halus. Nanti pada saat teman-teman bikin kulit itu nanti bisa ketahuan. Nah, bagian kulit yang terkena dengan isiannya itu adalah bagian yang kasar teksturnya. Supaya pada saat digulung nanti itu hasilnya bisa bagus, mulus dengan putihnya ya. Sekarang digulung semua sampai dengan kulitnya itu habis. Kalau sudah, teman-teman bisa siapkan untuk minyak yang agak banyak untuk kita nanti goreng sosis solonya ini. Adonan kulitnya jangan semuanya dimasak ya, jadi disisakan sedikit untuk nanti balut kulitnya. Nah, teman-teman bisa lihat pada saat kita mau goreng, aku ini balurkan lagi untuk sosis yang sudah digulung ke dalam adonan tepung yang belum dibikin tadi. Ini tips ya teman-teman. Jadi supaya nanti sosis solonya ada tekstur crunchy-nya, itu aku balurkan ke dalam adonan tepung yang belum dimasak. Nah, itu nanti pada saat digoreng ada kremes-kremesnya seperti itu. Nah, ini digoreng sampai dengan matang dan warnanya berubah menjadi golden brown atau kuning kecoklatan. Yuk teman-teman, sekarang bisa di-subscribe, like, komen juga share-nya supaya teman-teman bisa dapat notif pada saat aku nanti upload video tentang ide jualan viral lainnya ya. Nah, ini sosis solonya sudah matang. Teman-teman mau makannya bisa pakai cabai rawit atau cocolan dari sambal kecap. Silahkan dan rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton ya.